Halo guys, David di sini dan kemarin saya ada baca satu berita di Kompas Tekno. Kalau untuk pertama kalinya Huawei berhasil menyalip Samsung sebagai pabrikan smartphone paling gede di dunia. Datanya memang buat bulan April 2020 doang sih, kalau buat bulan lain mungkin udah beda ya, tapi itu nggak masalah lah siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua. Bukan itu yang bikin saya terkejut pas baca laporannya. Bagian bikin saya heran dari laporan itu justru ada di Huawei-nya. Kok Huawei masih bisa bersaing ya? Padahal udah nggak ada layanan Google lagi loh. Kalau alasannya cuma konsumen di Cina yang jumlahnya banyak banget, punya sifat nasionalisme yang tinggi juga, makanya pilih brand Cina, kenapa Huawei gitu? Kenapa bukan Oppo, kenapa bukan Vivo, Xiaomi, atau OnePlus? Pasti kualitas HP Huawei-nya sendiri harus punya peran kan? Harus bagus baru bisa dipilih. Saya rasa Huawei juga bakal lebih senang kalau dibilang mereka itu punya HP yang lebih bagus daripada Samsung, makanya bisa lewatin. Bukan cuma masalah nasionalisme doang. Jadi, di video ini kita bakal bahas kalau secara kualitas HP-nya bisa nggak sih Huawei ini ngelewatin si Samsung. Buat perwakilannya kita pakai HP terbaik mereka ya, tapi yang harganya masih masuk akal aja. Huawei P40 Pro yang harganya 14,5 juta, dan Samsung Galaxy S20 Plus yang dari launching dia udah langsung jadi daily driver saya. Ini 12,5 juta. Kalau mau yang terbaik banget sebenarnya masih ada Huawei P40 Pro Plus sama S20 Ultra, tapi harganya itu udah over sih 18 juta lebih, dan saya juga belum pegang yang P40 Pro, jadi kita yang ini dua aja. Kita mulai bagian yang paling jomplang dulu, softwarenya. Yang ini Samsung jelas jauh lebih unggul ya, karena kita bisa nikmatin semua layanan Google di HP mereka. Selayaknya HP normal, brand lain juga bisa, kecuali Huawei. Cuma Huawei sih yang nggak bisa, karena Donald Trump nyuruh perusahaan Amerika nggak boleh ada kerja sama Huawei. Kasian sih. Setahun terakhir ini Huawei memang terus berusaha ngembangin ekosistem mereka sendiri lewat Huawei Mobile Service atau HMS. Dan mereka juga terus ngelengkapin isi app galeri mereka, itu App Store versi Huawei lah, atau Play Store versi Huawei. Di sana udah lumayan ada perkembangan sih aplikasi-aplikasi dari Indonesia kayak KAI Akses, terus Garuda Indonesia, app dari operator kayak Telkomsel, MyM3, XL, Bima Plus, terus aplikasi M-Banking kayak BCA, dan lain-lain udah bisa kita download di app galeri. App e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain juga ada. App JNE pun udah ada. Tapi aplikasi yang kayaknya lebih sering kita pakai sehari-hari kayak Gojek, terus Grab, Instagram, belum ada di app galeri. Kita downloadnya harus dari tempat lain kayak APK Pure. Dan kalaupun kita bisa download, aplikasinya belum tentu bisa kita pakai juga, jadi hoki-hokian kayak Gojek contohnya. Karena walaupun dia bukan punya Google, tapi di dalamnya ada fitur yang berhubungan sama layanan dari Google kayak Maps. Jadi yang sepenting Gojek belum bisa dipakai. Sementara kalau Samsung mungkin, atau HP Anda yang lagi dipakai juga, ya bebas mau pakai aplikasi apa ya monggo, nggak perlu mikir ini ada Google-Google-nya nggak nih. Nope, nggak ada batasan. Agak lucu sih di bagian software ini Samsung unggul karena dia itu bisa dipakai sebagaimana mestinya. Dia itu normal, nggak ada spesialnya. Kayak nilainya 0 gitu, netral aja. Tapi karena Huawei nilainya minus, jadi yang netral ini lebih bagus dari yang minus. Ya, sejak Huawei di-ban dari layanan Google, bagian ini yang jadi tembok penghalang paling tebal buat ngerekomenin HP mereka. Soalnya kita akuin lah kalau software itu udah kayak sebagian nyawa sebuah HP. Semoga Huawei tetap fokus sih ngembangin software mereka, pasti bisa bagus. Soalnya kalau kita ngebahas bagian hardware-nya yang bakal kita bahas sampai habis ini, dia udah keren banget kayak bagian bodinya. Bagian belakangnya nih kerasa mewah cuy. Warna deep sea blue yang dipakai di unit yang kita bahas ini kerasa premium. Nggak ada HP 34 jutaan yang bisa ngasih efek kayak gini. Kenapa saya bandinginnya sama HP 34 juta? Karena si Galaxy S20 Plus yang ini sering banget dibilang kelihatan mirip sama Galaxy A51 yang harganya 34 juta. Lumayan banyak sih yang ngeluh soal itu, termasuk saya yang jadiin dia sebagai HP utama. Kalau nggak dipakein casing premium yang bagusan dikit, nggak kerasa kalau S20 Plus ini statusnya flagship punya.
Feel premiumnya kurang. Kalau si P40 Pro nggak pakai casing pun seru. Pas dipegang kacanya berasa mahal punya, bobotnya juga lumayan berat, bikin dia kerasa berisi dan solid. Buat desain ini poin banget buat Huawei. Kalau buat kualitas layar baru kebalik, poinnya saya kasih ke Samsung. Walaupun kalau dilihat secara sekilas saja keduanya nggak jauh beda ya, warnanya udah sama-sama jos, udah sama-sama pakai OLED juga. Tapi saya lebih suka aja sama yang Samsung karena dia punya refresh rate yang lebih tinggi, 120Hz banding 90Hz. Terus resolusinya juga lebih tinggi dikit sih, Samsung 1440 x 3200 pixel, Huawei 1200 x 2640 pixel. Saya juga kurang suka sama desain layarnya Huawei yang lengkungannya sampai tumpah-tumpah gini. Modelnya memang keren sih, beda, tapi selama saya pakai nggak jarang bagian pinggirnya ini nggak sengaja kesentuh tangan, jadi ya pas play video contohnya kadang ke pause sendiri. Saya juga kadang dibuat salfok sama tompel kamera depannya yang gede banget, beda sama Samsung yang bulatannya kecil doang. Jadi buat layar secara kualitas warna udah sama oke-nya, tapi hal-hal kecil lain yang bikin saya lebih suka sama Samsung. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, kita sekalian bahas baterainya aja. Buat divisi energi ini, cara saya ngujinya pakai metode putar video yang di YouTube, 10 jam. Tapi putarnya pakai browser ya, bukan aplikasi. Soalnya Huawei nggak bisa buka YouTube pakai aplikasi. Saya udah setel kedua layarnya ke brightness maksimal, sama-sama di mode vivid juga. Terus dia pakai WiFi yang sama juga, udah kekoneksi sama operator juga. Sama-sama saya setel di mode 60Hz, jadi sebisa mungkin saya samain. Dan hasilnya sama-sama habis pas udah sekitar 9 jam gitu. Jadi daya tahannya saya anggap sama. Kalau kecepatan ngecasnya baru beda, soalnya Huawei pakai charger 40 watt. Itu butuh waktu sekitar 1 jam buat cas dari 0 sampai penuh, dan Samsung 25 watt. Kalau dia butuh waktu 1,5 jam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Yang pas sebelum mulai ngebikin video ini, kayak hipotesa awal saya itu Huawei bakal jauh lebih bagus gitu. Leica cuy. Tapi pas saya ambil puluhan foto pakai kedua HP ini dan bandingin, ternyata keduanya nggak beda jauh. Di sini saya motretnya pakai mode auto semua ya, soalnya kalau Pro itu udah tergantung skill orangnya banget. Malahan saya bukan Huawei sih kalau kesan awal, malah Samsung. Soalnya saya lebih seneng sama warna yang dihasilin oleh Samsung, mau pakai AI atau enggak. Warnanya kayak lebih enak aja buat dilihat. Kayak foto burger yang ini, saturasi warna dari Huawei kelihatan lumayan berlebihan di mata saya. Kalau Samsung kerasa pas. Saya nggak bakal komentar lebih lagi ya buat warnanya, soalnya tiap orang seleranya beda. Apalagi kalau kita nggak suka sama warna foto ya, kita bisa selalu sesuaiin di aplikasi kayak Photoshop atau Snapseed atau Fiasco. Itu bukan masalah. Pas di kondisi low light juga yang saya kirain Huawei bakal menang banyak, ternyata nggak jauh beda. Kayak kalau kita ngeliat foto ini, nggak kerasa kan siapa yang lebih jelas, lebih unggul. Udah sama-sama bagus, keduanya masih bisa nangkep gambarnya dengan sangat jelas di situasi yang sangat remang. Dan keunggulan Huawei baru bisa kerasa pas kita udah zoom abis gambarnya. Di sini baru kelihatan kalau Huawei punya detail yang lebih bagus, kalau Samsung udah agak kasar. Soal kamera ultrawide-nya juga buat saya imbang sih. Kalau ngomongin seberapa luas gambar yang bisa ditangkap, itu Samsung yang menang. Tapi Huawei lebih bagus pas kita udah lihat detailnya. Jadi saya kadang ngerasa pengen ultrawide-nya Samsung, tapi kadang juga ngerasa pengen ultrawide-nya Huawei. Kalau bisa digabung sih enak ya. Nah, kamera Huawei yang fisiknya lumayan tebal ini baru kerasa kerennya pas kita udah ngomongin masalah zoom. Bisa 5 kali optical zoom bro. Kalau ini jelas Samsung harus kasih hormat, soalnya dia 3 kali optical aja. Di hasil fotonya pun kebukti banget, kayak foto kantornya IndiHome ini. Ini kalau kita pakai masing-masing 3 kali dan 5 kalinya ya. Dan ini kalau kita zoom sama-sama 10 kali. Jauh, Huawei unggul lah. Pas kita pakai buat foto mas-mas ini juga udah kelihatan jelas. Huawei lebih jos. Foto selfie juga saya lebih sukanya foto Huawei, yang bisa hasilin gambar yang lebih tajam, terutama pas malam. Berkat kamera 32 megapikselnya kali ya bisa tajam kayak gini, kalau Samsung kan dia 10 megapiksel. Bagian kamera ini lumayan di luar perkiraan saya sekali lagi, soalnya lumayan jomplang dari ekspektasi awal. Kirain Huawei bakal jauh unggul gitu, tapi setelah saya lihat sendiri, masih banyak salahnya perkiraan saya. Yang bener cuma bagian zoom, sisanya meleset. Pas bagian low light kirain si Huawei bakal unggul jauh, tapi taunya tipis aja. Dan malah saya senengnya Samsung kalau misalnya kita ngomongin warna, kalau suasana lagi terang. Bagian selfie yang saya kirain dikuasain Samsung karena Huawei biasanya lebay, malah kali ini saya sukanya sama Huawei. Bagian ultrawide ada kurang lebihnya sendiri, jadi soal kamera ini Huawei tetap unggul dikit kalau dilihat
dihitung satu-satu gitu. Mungkin unggulnya 4-3 gitu ya, skornya ketat. Padahal saya kirain awalnya skornya bisa 5-1 lah. Dan kalau buat kamera belakangnya, keduanya bisa di 4K juga. Ini saya rekamnya pakai resolusi 4K. Samsung sebenarnya bisa 8K, tapi dia patah-patah, jadi 4K udah paling bagus lah. Kalau buat suaranya kayak gini juga, saya juga di sini sekarang tampilin video pas saya lagi ngubek-ngubek soto sih sama nyiremin kecap kayak itu, biar bisa kelihatan kalau misalnya kita pakai HP-nya buat ngerekam di suasana yang lagi agak remang gimana. Dan ini suasana pas super remang yang pas saya di meja belajar lagi ngetik. Nah, kalau buat perekaman kamera depannya sendiri, kualitasnya sih udah bagus semua ya, sama-sama udah bisa 4K dan cocok buat vlogging atau buat TikTok, karena TikTok kayaknya banyak pakai kamera depan atau kamera belakang yang diedit ke depan. Entahlah, yang pasti kamera depannya udah sama-sama bagus, bisa di 4K. Cuma saya jauh lebih senang yang Samsung sih. Lebih bening gitu. Sekarang bagian terakhir, spesifikasi mesinnya. Keduanya sama-sama pakai chipset bikinan sendiri ya. Kalau Samsung pakai Exynos 990, kalau Huawei pakai Kirin 990. Angkanya sama tapi hurufnya beda semua. Keduanya sama-sama didukung RAM 8GB juga. Dan buat bagian ini, setelah menimbang dan mendengar pendapat para ahli dari yang namanya Antutu, Geekbench, dan 3D Mark, saya mutusin buat kasih kemenangan ke si Samsung. Oke, lumayan tipis sih. Antutu ngasih perbedaan 5% aja buat keunggulan Samsung. Geekbench ngasih selisih 15% buat performa CPU di single core, tapi minus 15% buat multi-core. Jadi yang ini impas. Pas di tes compute score yang lebih ngandelin GPU, baru si Samsung jelas unggul. Bisa beda 25%. Samsung juga unggul jauh banget, sampai 2 kali lipat pas di tes pakai 3D Mark. Angkanya memang beda-beda sih, tapi semuanya sepakat kalau Samsung lebih unggul kalau soal processing grafik, yang lebih kenceng buat main game. Ya, saya percaya aja sih sama angka itu, walaupun sebenarnya kalau saya pakai biasa, saya nggak terlalu ngeh soal beda keduanya. Udah sama-sama mulus banget. Dipakai main game apapun juga udah nyantai banget, kayak Honkai Impact 3 pun slow aja. Di sini kita cuma nyari siapa yang punya potensi lebih gede aja ya, yang punya tenaga simpenan yang gede gitu, potensi paling fullnya. Kalau misalnya ada game baru atau aplikasi baru yang berat banget, mereka udah siap. Dan di sini jawaban yang lebih siap adalah si Samsung. Oh ya, honorable mention buat speakernya Samsung yang udah stereo ya. Saya heran sih kenapa Huawei masih pakai speaker mono buat flagship mereka. Kayak, ayolah, speaker dari kanan kiri itu kayak udah wajib, atau atas bawah sama aja, pokoknya seberangan gitu. Soalnya kalau mahal tapi speaker dari satu arah doang kayak kurang hidup aja suaranya. Oppo yang harganya 3 juta aja udah stereo kok. Kesimpulannya, Huawei P40 Pro apakah lebih bagus dari Samsung Galaxy S20 Plus? Nggak juga. Pas mau mulai bikin video ini, saya kirain si Samsung bakal kebanting banget di hadapan Huawei, yang selama ini cuma dianggap kalah di software aja. Kalau si Huawei ada Google, bakal serem banget. Saya pikir. Ternyata nggak juga. Ternyata si P40 Pro ada bagian yang dia lebih hebat, kayak kamera zoom, selfie, desain. Tapi Samsung ada bagian yang lebih hebat juga, dan lebih banyak. Kayak layarnya yang lebih tajam dan kenceng, terus bentuknya yang mungkin buat yang nggak suka aneh-aneh gitu, chipsetnya juga lebih powerful, kamera yang warnanya lebih enak dilihat, kalau ini pribadi, tapi buat saya kayak gitu. Speaker yang stereo juga, dan tentu aja software yang lebih mateng. Kalau misalnya saya disuruh milih P40 Pro atau Galaxy S20 Plus, saya tetap bakal milih S20 Plus sih, yang dari awal memang statusnya udah jadi daily driver saya. Mungkin saya mandang Huawei itu powerful banget karena saya udah kebiasa sama Samsung ini ya, jadi kayak ngiri gitu lihat tetangga sebelah. Padahal kayaknya ya punya kita lebih oke. Mungkin video ini kasih saya pembelajaran yang lebih dalam dari sekedar versus-versusan HP. Demikian perbandingan antara Samsung Galaxy S20 Plus dan Huawei P40 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, kalau misalnya Huawei ini lebih bagus, wah, install Google kali. Tapi resiko sih. Sidang ditutup, kayak gini ya.